Bismillahirrahmanirrahim. Sujud yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberikan kesempatan untuk menambah ilmu dan memperdalam pemahaman tentang ibadah yang menjadi jembatan kedekatan kita kepadanya. Sujud merupakan lambang ketundukan dan kerendahan hati seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Saat seorang insan menundukkan diri dan meletakkan wajahnya ke tanah, ia tengah mengakui kebesaran Allah Azza wa Jalla dan merendahkan dirinya sepenuh jiwa. Dalam sujud itulah terdapat kedekatan yang luar biasa antara hamba dan Tuhannya. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 482. Sujud bukanlah sekadar menempelkan dahi ke tanah, melainkan ibadah yang memiliki tuntunan dan tata cara tertentu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai umat beliau sudah sepatutnya kita mengikuti sunnahnya dalam setiap gerakan salat. Sebagaimana sabda beliau, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadiatkan oleh Bukhari nomor 630. Maka dari itu, mempelajari dan memperbaiki cara sujud sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW adalah bagian dari kesungguhan kita dalam beribadah. Dalam kajian ini, kita akan membahas secara rinci tentang sujud yang benar, mulai dari anggota tubuh yang harus menyentuh lantai, posisi yang dianjurkan, hingga sikap hati yang tenang dan khusyuk saat bersujud. Semoga kajian ini membawa pencerahan, menambah keimanan, dan menjadikan salat kita lebih bermakna diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya, satu sujud yang benar dan khusyuk bisa menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan darinya. Bagian 1. 7 anggota sujud yang diperintahkan. Dalam Islam, sujud yang sah dan sempurna harus memenuhi syarat menyentuhkan 7 anggota tubuh ke lantai atau permukaan tempat sujud. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, dahi, dan beliau menunjuk dengan tangannya ke hidungnya. 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung 2 kaki, jari-jari kaki." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, nomor 782, Muslim nomor 492. Penjelasan 7 anggota sujud, dahi dan hidung. Kedua bagian ini wajib menyentuh tempat sujud secara bersamaan. Para ulama seperti Imam An-Nawawi menegaskan bahwa menyentuhkan hidung bersama dahi adalah bagian dari kesempurnaan sujud. Makna spiritualnya, merendahkan wajah, bagian termulia dari tubuh manusia, ke tanah sebagai simbol ketundukan mutlak kepada Allah Azza wa Jalla, telapak tangan. Tangan diletakkan di atas lantai sejajar dengan bahu atau telinga. Jari-jari tangan dirapatkan dan diarahkan ke kiblat, sesuai kebiasaan Rasulullah SAW. 2 lutut. Menyentuh lantai dengan kedua lutut adalah bagian penting agar badan stabil dan tidak melayang saat sujud. Ujung 2 kaki. Jari-jari kaki harus ditekuk dan diarahkan ke kiblat. Banyak orang lalai dalam hal ini, padahal ini termasuk sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagian 2. Tumanina dan kekhusyukan dalam sujud. Sujud bukan hanya gerakan fisik, tetapi juga kondisi ruhani. Dalam setiap sujud, seorang hamba dituntut untuk mencapai tumanina, yaitu ketenangan dan kestabilan gerakan. Rasulullah SAW memperingatkan orang yang terlalu cepat dalam salat tanpa tumanina dengan sabda beliau, "Kembalilah dan salatlah, karena sesungguhnya engkau belum salat." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari kisah seseorang yang salat terburu-buru. Dalam sujud, hendaknya seseorang meluangkan waktu sejenak untuk memuji Allah, memohon ampunan dan berdoa, sebagaimana dianjurkan dalam sabda beliau. Keadaan paling dekat antara seorang hamba dan Rabb-Nya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 482. Doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW dalam sujud antara lain, "Subhana Rabbiyal A'la." Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Beliau juga terkadang menambah doa lain dalam sujud, seperti, "Allahumma ghfirli dhanbi kullikahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirra." Ya Allah,
Ampunilah seluruh dosaku, yang kecil maupun besar, yang pertama maupun terakhir, yang tampak maupun tersembunyi. Sujud sebagai puncak penghambaan. Sujud adalah bentuk paling nyata dari penghambaan. Dalam sujud, manusia meninggalkan keangkuhan, melepaskan dunia, dan menyerahkan dirinya secara total kepada Allah Azza wa Jalla. Sujud mengingatkan kita bahwa dari tanah kita berasal, dan kepada tanah pula kita akan kembali. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah dari seorang hamba yang sujud dengan penuh kerendahan hati dan rasa takut. Sujud bukan hanya gerakan, melainkan pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Maka mari kita pelajari dan perbaiki cara sujud kita, agar sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam sujud terdapat cahaya, ampunan, dan ketenangan jiwa. Tambahan doa dalam sujud. Setelah bacaan utama. Setelah membaca Subhanarabbiyal A'la sebanyak 3 kali atau lebih dalam sujud, dianjurkan untuk memperbanyak doa, karena sujud adalah waktu mustajab untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa doa berikut untuk dibaca dalam sujud. Doa memohon ampunan total. Allahumma gfir li dzanbi kullahu, dikkahu wa jillahu, wa awalahu wa akhirahu, wa ala aniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang kecil maupun besar, yang awal maupun yang akhir, yang tampak maupun yang tersembunyi. Doa permohonan peninggian derajat. Allahumma gfirli, warhamni, wa'afini, warzukni, warfani. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku petunjuk, berilah aku kesehatan, karuniakanlah rezeki kepadaku, dan angkatlah derajatku. Doa perlindungan dari neraka dan murka Allah. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik, wa bimu'afatika min uqubatik, wa a'udhu bika minka, la uhsi thana'an alayka, anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung kepada keridhaanmu dari murkamu, dan kepada ampunanmu dari siksaanmu. Aku berlindung kepadamu darimu. Aku tidak mampu menghitung pujian atasmu. Engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Doa permohonan penguatan iman. Allahumma thabbitni waj'alni hadiyan mahdiya. Ya Allah, teguhkanlah aku dan jadikanlah aku sebagai pemberi petunjuk dan orang yang mendapatkan petunjuk. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad. Kesimpulan dan doa penutup. Sujud adalah saat terbaik untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkanlah momen itu dengan memperbanyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan biarkan sujud kita berlalu hanya sebagai formalitas, tapi isilah dengan bisikan hati yang penuh cinta dan harap kepada Rabb kita. Doa penutup. Allahumma ij'alna minal khashi'ina fi salatina, wa minal muttabi'ina li sunnati nabiyyina, wa taqabbal minna sujudana, wa khudu'ana, warzuqna ladzatal qurbi minka fi kulli salah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang khusyuk dalam salat kami. Orang-orang mengikuti sunnah Nabi kami. Terimalah sujud dan ketundukan kami, dan anugerahkan kepada kami kenikmatan dekat denganmu dalam setiap salat. Amin ya Rabbal Alamin.